Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita tidak akan ngomongin soal kripto. Ya, pada hari ini kita akan ngomongin hal yang lebih mendasar, ya, bukan teknis, ya, bukan ngomongin fundamental. No, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai hal yang lebih basic lagi, ya, dan menurut gue lebih penting. Gitu, karena kalau lu nggak ngerti mindset ini, selamanya lu akan terjebak di perbudakan modern, ya, atau modern slavery sesuai dengan judul di video ini, ya. Nah, jadi mungkin kalau orang berpikir soal budak, ya, yang langsung masuk ke otak kita adalah kita dibelenggu, ya, kita ditali mungkin atau dirantai, lalu kita dipecut, ya, wah ayo kerja, begitu. Itu perbudakan yang ada di otak kita. Tetapi perbudakan modern itu jauh lebih halus, ya. Perbudakan modern itu kita dibelenggu oleh gaji, ya. Tapi jangan salah, ya, bukan berarti kalau lu selama masih digaji artinya lu diperbudak, bukan, ya. Tetapi yang menjadi suatu perbudakan modern adalah saat lu hidup paycheck to paycheck. Setiap bulan gajinya habis, tidak bisa nabung, tidak bisa investasi. Nah, itu dia satu lingkaran setan yang seringkali disebut sebagai rat race, begitu, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, gue mau tanya, ya, apakah lu mau keluar nggak dari perbudakan modern ini? Mau keluar nggak dari rat race ini? Apabila lu mau keluar, listen carefully. The Rat Race. Jadi ini adalah satu konsep yang dibahas di buku Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Ini satu buku yang mungkin salah satu buku pertama yang gue baca dengan cukup serius, ya. Sebelumnya ya cuma paling baca buku ngasal, baca majalah paling, ya. Ini waktu gue SMP awal. Jadi ceritanya gue waktu di sekolah gue SD itu kita tidak ada uang jajan. Jadi semua itu bentuknya kayak ada kantin sekolah yang udah otomatis jadi kayak sedikit kayak penjara jujurnya, ya. Kita nunggu, ya, pokoknya udah ada makanan semua, ada ibu kantinnya, semua dikasih makanan yang sama, that's it. Ya boleh nambah sih, tapi biasanya nggak enak makanannya, jadi malas nambah, ya. Jarang-jarang lah nambah. Tapi pokoknya kayak gitu. Jadi waktu SD tidak ada uang jajan karena semuanya sudah disediakan di sekolah. Tapi waktu gue naik kelas ke SMP, ya, nah di SMP kita sudah mulai boleh jajan. Nah mulai boleh jajan ini makanya gue mulai harus ngatur-ngatur duit. Ortu gue ya mungkin karena memang cindo, ya. Kalau cindo ya mungkin dikasihnya apa ya, buku finance, ya. Dikasih buku Rich Dad Poor Dad, ya. Dikasih tahu bahwa ini buku yang mengubah cara pikir bokap nyokap gue mengenai uang. Gitu. Wah oke deh gue baca, ya. Gue baca, ya, dan buku yang bagus. Buat lu yang benar-benar buta finansial, menurut gue ini buku yang sangat bagus untuk menjadi buku awal untuk memiliki fondasi yang tepat. Supaya kita bisa punya mindset yang bikin kita tambah kaya instead of kita tambah miskin. Gitu, ya. Nah menurut gue yang menjadi daging, ya, daging dari buku ini adalah The Rat Race, ya. Nah mungkin kalau ada yang mikir, Rat Race apa bang? Tikusnya disuruh balap gitu. Bukan, ya. Rat race ini visualisasinya adalah seperti tikus yang ada di, kita sebut aja ini sebagai satu roda besi, ya, roda besi aja, ya. Gua nggak tahu nama term spesifiknya apa. Mungkin buat lo yang punya peliharaan tikus atau hamster boleh komen di bawah ini namanya apa sih sebenarnya, ya. Treadmill tikus atau apa, ya. Ya kita sebut sebagai roda besi aja, ya. Nah, tikus yang masuk ke dalam roda besi ini, mau dia lari sekuat apapun, mau tikus ini ototnya seluar biasa apapun, mau six pack, mau lean, mau apapun, tidak bisa, ya, tidak bisa dia pergi kemanapun dengan roda ini. Dia akan terus berhenti di tempat yang sama, statis, begitu, ya. Nah, kondisi tikus ini yang ada di roda ini sama seperti orang yang ada di dalam rat race, yang ada di sini, yang dibahas oleh Robert Kiyosaki, ya. Nah, kita langsung bahas saja. Jadi, awalnya tentunya kita mulai dengan kerja. Saat kita kerja, kita akan menghasilkan uang. Saat kita menghasilkan uang, kita tentunya punya tanggung jawab, ya. Seperti kita harus bayar listrik, bayar tagihan lah, ya. Listrik, tagihan rumah, tagihan mobil, ya, semua yang bentuknya kewajiban. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah, ya. Yang menjadi masalah adalah biasanya di sini, lifestyle, begitu. Anggap nih kita kerja, kita mulai dari bawah, ya. Waduh, ya setengah mati, setelah 5 tahun akhirnya naik juga jadi manajer. Walaupun kadang-kadang katanya ada yang bilang lebih lama, ya. Anggap 5 tahun akhirnya jadi manajer. Wah, happy, asik jadi manajer, gaji gede nih, mantap, ya.
Nah, mungkin udah gitu kita ngumpul-ngumpul nih, mungkin sama teman atau kalau misalkan nih ya, kalau yang Cindo, Sinca ya. Sinca terus keluarga lu ada yang denger, wah, dengar-dengar udah jadi manajer nih. Loh, kok jadi manajer bajunya masih begitu-begitu aja? Ini kan baju tahun lalu. Atau misalkan lu lagi lebaran ya, pulang nih buat lu yang muslim ya. Pulang kampung ya. Wah, manajer luar biasa, selamat loh. Tapi kok sepatunya gitu sih? Merek apa tuh? Kok kayaknya udah mau bolong? Wah, langsung tuh ego kena. Enak aja, manajer nih. Oke, gua buktiin. Besoknya langsung Gucci Gang, semuanya dari atas sampai bawah Gucci ya. Nah, beli Guccinya pakai apa? Kartu kredit ya, pakai utang. Nah, itu bad debt ya. Itu adalah utang yang buruk ya, bad debt ya. Nah, ini akan terus menjadi cycle yang sangat mengerikan, death spiral ya. Kerja, bayar tagihan, lifestyle-nya nggak kira-kira. Karena gini, lu beli baju Gucci, lu beli sepatu Gucci ya. Nanti ujung-ujung orang bilang apa? Wih, gila, keren banget nih Gucci Gang, Gucci Gang. Gucci Gang kok pakai motor sih? Aduh, nggak gimana nih, kok kayak nggak keren ya. Nah, apa? Mobil. Udah mobil apa? Weh, mobil keren loh. Rumah lu masih di situ. Itu kan rumah lu dari udah terus ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi dan seterusnya. Gitu, ya. Nah, itu yang jadi kacau, ya. Nah, pertanyaan sekarang satu. Apakah mayoritas orang itu di rat race atau enggak? Kita ambil datanya aja langsung ya, karena kita channel data dan fakta. Kita lihat data dari US. Ini adalah survei di 2023 ya, dilakukan oleh payroll.org ya. Nah, ini meng-highlight bahwa 78% dari orang Amerika itu ternyata living paycheck to paycheck ya. Dan ini adalah peningkatan 6% dari 2022. Gitu. Jadi dari tahun ke tahun terus peningkatannya ya, orang yang struggling hidupnya ya. Jadi nggak bisa save atau invest gitu. Jadi 3/4 dari orang Amerika ya, orang-orang di Amerika Serikat itu tidak bisa investasi, tidak bisa juga nabung karena semuanya habis dipakai. Faktanya menurut gua bukan cuma habis dipakai, tapi ngutang lagi seperti di sini ya, debt. Nah, di Indonesia gimana? Indonesia ya, data yang gua punya di 2019. Kalau lu ketemu data yang lebih baru boleh komen di bawah ya, tapi yang gua temuin di sini dan ini spesifiknya untuk milenial ya. Jadi, sebagian besar milenial hidup dari gaji ke gaji ya. 38% milenial merasa mereka telah stabil secara finansial. Hanya 38%. 2/3 milenial mengaku bahwa mereka hidup dari gaji ke gaji. Ini pre-COVID. Post-COVID, I think even worse. Begitu. Jadi sebenarnya lu nggak usah, aduh ya bang, gue masuk nih ke sini bang, malu. Jangan malu, nggak apa ya. Karena rata-rata orang memang di rat race. Begitu. Ya kenapa ya? Karena sosial media ya, karena ya influence ya, bahkan pre sosial media ya, lu bisa lihat semua iklan pengen apa? Pengen lu beli, consume, ya kan? Konsumsi ini, konsumsi itu, beli ini, beli itu. Lu nggak keren kalau jeans lu nggak ini, lu nggak keren kalau mobil lu nggak ini, dan seterusnya. Gitu. Jadi memang normal kalau kita dalam rat race. Nah, tapi pertanyaannya satu, ya seperti yang gue tanyakan di depan. Lu mau keluar atau enggak? Karena ada yang nyaman di sini. Nyaman kok, biarin aja nggak apa-apa, ya. Rezeki itu udah ada yang ngatur bang, nggak usah lah kita mikir-mikir ya. Kalau kita mikir-mikir tuh kayak kita tidak beriman. Menurut gua enggak ya. Tuhan ngasih kita nalar ya. Nalar itu dipakai untuk apa? Untuk berpikir gitu. Kalau misalkan lu duit habis terus ya, nggak ada tabungan, nggak ada investasi, tiba-tiba lu sakit, siapa yang mau bayarin? Tenang, Tuhan menyediakan. Iya, beban bagi orang lain, beban bagi keluarga lu, beban bagi bapak lu, beban bagi semua. Jangan aja jadi beban gitu. Tapi sekali lagi ya, keputusannya itu nggak bisa gue yang buat, harus elu yang buat gitu. Nah, gimana caranya? Apa solusinya? Kita akan bahas. Tapi sebelum kita masuk ke solusinya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke solusinya. Buat lo yang terus stay tune di TCE, kemungkinan besar sudah tahu 50-30-20. Ini adalah aturan budgeting yang sangat simple ya. Kebanyakan orang salahnya itu di mana? Ya, saat gajian dia pikir asik, waktunya party ya. Langsung, ayo kita ke Tony Romas ya, ayo gua traktir. Wah, mantap ya. Masih mending Tony Romas. Kadang-kadang ayo kita open table. Yuk, kita bareng-bareng ini ketemu Hotman Paris gitu ya. Nah, ya itu ya. Ujung-ujungnya baru hari pertama gajian udah habis 50% buat senang-senang. Akhir bulan makan promah. Itu sering terjadi ya. Nah, padahal harusnya kita dari awal tuh udah tahu pos-posnya ya. Jadi 50-30-20. Ini adalah aturan yang mudah lah buat kita ingat ya, 50-30-20. 50% untuk keperluan ya, bayar listrik, tagihan ini itu ya yang harus dibayar gitu. 30% untuk keinginan. Pengen ngafe, pengen nonton bioskop ya, pengen beli ini, beli itu, 30%. Jangan lebih ya. 20% untuk nabung dan investasi begitu ya. Nah, gua sarankan lu punya emergency fund dulu gitu. Jadi kalau bisa nih ya, kalau misalkan lu masih dari nol nih, benar-benar baru mau keluar dari rat race nih ya, lu udah bisa bagi seperti ini. Karena nggak semua orang bisa. Kadang-kadang penghasilannya terlalu kecil sampai kebutuhannya makan semua. Kalau udah kayak gitu udah susah. Jujur aja, gua akan ngomong straight ke lu. Kalau lu penghasilannya kemakan semua sama kebutuhan, lu harus cari source of income yang lain. Lu harus cari kerjaan lain, lu harus cari side job atau apapun. Karena kalau semuanya kemakan oleh kebutuhan, ya itu udah stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Oke, nah udah kita bagi seperti ini ya. Savingsnya ini kalau bisa lu tuh sampai kebutuhan lu ini bisa ketutup 6 bulan. Begitu, jadi lu nabung dulu ya. Misalkan lu gaji 10 juta nih ya, kebutuhan lu 5 juta sebulan. Nah, ini kan lu berarti nabung bisa 2 juta nih sebulan ya. Nah, lu tabung terus sampai lu bisa dapat 5 juta kali 6. Artinya lu bisa bertahan 6 bulan ya, 6 bulan kalau sampai lu dipecat. Itu yang penting. Kita punya emergency fund. Jadi kalau sampai amit-amit kita dipecat, nggak langsung stres. Waduh, gimana nih? Gue nggak bisa bayarin itu. Nah, kalau lu punya emergency fund, ya berarti lu tenang. Gitu, lu akan, ya sudah. Gue akan coba cari kerjaan lain. 6 bulan gue punya tabungan. Itu lebih bagus lagi, ya lebih bagus lebih gede ya. 1 juta, 2 juta, 1 juta. Bisa sebulan, bukan jadi 6 bulan ya, tapi bisa setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Makin gede, makin tenang. Begitu. Nah, setelah udah punya emergency fund minimal 6 bulan ya 6 atau 3 bulan sih, tapi kalau gue pribadi lebih nyaman 6 bulan ya, punya emergency fund 6 bulan dari needs kita ya. Nah, baru kita investasikan. Investasi seperti apa? Tergantung risk profile lo. Lo lebih nyaman dengan yang konservatif, udah bang yang penting dapet lah ya, gak usah gede-gede amat ya, silakan. Bisa SBN, bisa reksadana pasar uang, pendapatan tetap, banyak ya pilihannya. Nah, buat lo yang mungkin merasa bahwa, bang, gue masih muda nih, belum punya tanggungan, pacar aja belum ada bang, ya, istri masih jauh, ya, anak apalagi, ya. Nah, di situ lo bisa ambil resiko lebih. Itu privilege dari orang-orang yang nggak terlalu banyak tanggungan. Itu, dan nggak semua orang punya, karena semua orang ya kondisinya berbeda-beda, begitu. Ada yang lulus SMA bahkan belum lulus SMA aja udah nanggung keluarga. Gitu ya. Nah, tapi buat lo yang beruntung, ayo dimanfaatkan keberuntungan kalian ya. Lo masih muda, nggak punya tanggungan, nah pertimbangkan untuk investasi besar di aset-aset yang lebih beresiko seperti saham, indeks, itu lebih gede loh dibandingin reksadana dan lain-lain. Nah, kalau lo cocok ya, kalau lo ngerasa bahwa saham dan lain-lain oke, tapi gue pengen lebih gila lagi bang, yang bisa benar-benar mengubah hidup gue dalam waktu yang relatif nggak terlalu lama. Nah, boleh di kripto. Nah, kripto pun tapi lagi-lagi dengan rasio yang tepat ya, 70-30. Buat lo yang penasaran kripto, silakan bisa nonton DCWT. Itu udahlah ya. Kita langsung skip aja karena kita udah sering bahas ya. Seperti itu ya. Nah,
Jadi, lagi-lagi, rat race itu ngomongin seberapa besar yang kita bisa investasikan. Karena kalau kita tidak punya passive income dari investasi kita, kita selamanya akan di sini terus. Begitu. Jadi, kalau kita mau keluar dari rat race ini, kita harus punya investasi ya yang sampai bisa cukup cukup untuk kita bisa hidup dari hasil investasinya. Begitu ya. Jadi misalkan gini ya, lo misalkan Bang, gua sebulan habis 5 juta untuk kebutuhan nih, Bang, ya. Nah, berarti gimana? Ya lu harus cari ya passive income dari hasil investasi lu, bisa dari saham, kripto atau apapun yang bisa menghasilkan minimal 5 juta sebulan. Lebih bagus lagi kalau 10, 15, 20 dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kunci untuk keluar dari rat race adalah lu punya portofolio investasi yang bisa menutup kebutuhan lu dari bulan ke bulan. Begitu. That's the key, ya. Nah, tapi balik lagi, ya, itu teorinya. Lu mau ngelakuin atau enggaknya itu ke lu sendiri. Ya, jadi balik lagi seperti yang gua tanya di depan. Lu mau keluar nggak dari rat race? Kalau lu mau keluar, selalu ada jalan. Ya, salah satu caranya kalau lu memang cocok dengan kripto, bisa ikutin DCWT. Kalau pengen yang lain ya silakan. Ada banyak orang-orang yang membahas juga reksadana, saham dan seterusnya. Pilihlah investasi yang cocok buat lo. Gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan Wejangan Witoshi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.